Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Wahini Said, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi asesmen. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai materi angket. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari angket. Metode angket atau kuesioner adalah cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertulis kepada responden. Sedangkan kuesioner adalah daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang disusun berdasarkan tujuan penelitian atau konstruk variabel-variabel yang telah dikaji oleh peneliti. Selanjutnya, tujuan dan manfaat angket. Tujuan angket yang pertama adalah untuk memperoleh informasi relevan dengan tujuan penelitian. Kedua, untuk memperoleh informasi mengenai suatu masalah secara serentak. Sedangkan manfaat dari angket yang pertama itu untuk menjamin validitas informasi yang diperoleh dengan teknik lain. Kedua, bahan pembuatan evaluasi program. Ketiga, untuk mengambil sampling sikap dan pendapat dari responden. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis angket. Jenis-jenis angket terbagi atas 4 bagian. Yang pertama itu pengklasifikasian menurut subjek atau responden yang dibedakan menjadi dua. Bagian yang pertama itu kuesioner atau angket langsung dan kuesioner atau angket tidak langsung. Yang kedua itu pengklasifikasian menurut strukturnya yang juga dibedakan menjadi dua, yaitu kuesioner atau angket terstruktur dan kuesioner atau angket tidak terstruktur. Yang ketiga itu pengklasifikasian menurut pertanyaannya yang dibedakan juga menjadi dua, yaitu pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka. Dan yang keempat itu pengklasifikasian menurut bentuk jawabannya yang dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama itu pertanyaan tabular, yang kedua pertanyaan berskala, yang ketiga pertanyaan dengan cek, yang keempat pertanyaan kategorial. Selanjutnya cara merancang angket. Cara atau langkah untuk merancang angket yang pertama itu menentukan informasi yang ingin diketahui secara spesifik. Kedua, menentukan jenis angket dan metode administrasinya. Ketiga, menentukan isi dari pertanyaan-pertanyaan. Keempat, menentukan banyaknya respon dari setiap pertanyaan. 5. Memilih kata yang digunakan pada setiap pertanyaan. 6. Menentukan urutan pertanyaan. Ketujuh, menentukan karakteristik fisik angket. 8. Uji kembali langkah 1 sampai 7 dan evaluasi. Ke 9. Lakukan uji awal atas angket dan evaluasi. Selanjutnya, langkah pengadministrasian angket. Langkah pengadministrasian angket ini terbagi atas 3 tahap. Yang pertama, tahap persiapan. Kedua, tahap pelaksanaan. Ketiga, tahap analisis hasil. Selanjutnya dan pembahasan terakhir dari angket yaitu mengenai skala pengukuran angket. Dalam skala pengukuran angket ini terbagi atas 4 skala. Yang pertama itu skala Likert. Skala Likert adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap. Selanjutnya yang kedua adalah skala Goodman. Skala Goodman adalah skala yang tegas, yaitu ya tidak, benar salah, pernah atau tidak pernah, negatif atau positif, dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga adalah skala ranting. Dengan skala ranting, data mentah yang didapatkan dalam berbentuk angka selanjutnya ditafsirkan dalam pemahaman kualitatif. Selanjutnya yang keempat adalah skala semantik diferensial. Skala ini digunakan untuk mengukur sikap, hanya saja bentuknya bukan pilihan ganda ataupun checklist. Selanjutnya materi mengenai wawancara. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pengertian wawancara. Wawancara adalah proses percakapan yang dilakukan antara interview dan interview dengan tujuan tertentu dengan pedoman atau melalui tatap muka maupun alat komunikasi tertentu, dan melalui tatap muka ataupun perantara media komunikasi digital. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan alasan menggunakan wawancara. Yang pertama adalah tujuan dari wawancara. Tujuan dari wawancara ini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama disclosure, yaitu untuk mendapatkan kesadaran baru tentang aspek kualitatif dalam suatu masalah. Yang kedua adalah pengukuran psikologi. Data yang diperoleh dari wawancara akan diinterpretasikan dalam rangka mendapatkan pemahaman tentang subjek dalam rangka melakukan diagnosis
diagnosis permasalahan subjek dan usaha mengenai masalah tersebut. Yang ketiga, pengumpulan data penelitian. Informasi dikumpulkan untuk mendapatkan penjelasan dan pemahaman mengenai suatu fenomena. Selanjutnya, alasan menggunakan wawancara yang pertama yaitu melengkapi dan menambah data yang sudah ada, yang digunakan menggunakan metode tertentu seperti survei, observasi, studi dokumen, dan sebagainya. Yang kedua yaitu karena ingin mengambil data kualitatif tentang suatu fenomena tertentu. Wawancara dapat digunakan untuk atau sebagai metode pengumpulan data. Ketiga itu karena situasi tertentu dalam bidang pengukuran asesmen psikologi tentang alat ukur tidak dapat digunakan karena alasan sebagai berikut. Yang pertama, subjek buta huruf. Kedua, subjek menolak mengerjakan tes tertentu. Ketiga, topik yang diukur bersifat pribadi, individual, dan rahasia. Selanjutnya adalah teknik dalam wawancara. Menurut Sugijono tahun 1993 ada beberapa teknik yang digunakan dalam wawancara. Yang pertama adalah penampilan, kedua adalah cara bertanya, dan yang terakhir adalah cara mencatat. Selanjutnya mengenai mengembangkan keterampilan wawancara. Untuk mengembangkan keterampilan wawancara, kita harus memiliki modal dasar yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Selanjutnya adalah tahap pengadministrasian wawancara. Tahap pengadministrasian wawancara terbagi atas 3 tahap. Yang pertama, tahap persiapan, kedua, tahap pelaksanaan, dan yang ketiga adalah tahap analisis hasil. Selanjutnya adalah dan materi terakhir dari materi wawancara yaitu syarat-syarat wawancara. Syarat-syarat wawancara terbagi atas 4 yaitu 1. Valid, 2. Relevan, 3. Tidak mengandung bias. Bias adalah pengaruh yang mengganggu, dan yang keempat adalah komunikatif. Selanjutnya adalah materi mengenai observasi. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pengertian observasi. Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui mengamati perilaku dalam situasi tertentu, kemudian mencatat peristiwa tertentu secara sistematis dan memaknai peristiwa yang diamati. Selanjutnya adalah tujuan observasi. Tujuan observasi adalah untuk memperoleh data ilmiah yang digunakan untuk penelitian ataupun untuk tujuan asesmen. Selanjutnya adalah bentuk observasi. Beberapa bentuk observasi yaitu 1. Bentuk observasi partisipasi, bentuk observasi tidak terstruktur, dan bentuk observasi kelompok. Selanjutnya adalah objek observasi. Segala sesuatu yang ingin diobservasi ataupun dianalisis dalam proses observasi disebut sebagai objek observasi. Tetapi menurut Bradley menyatakan bahwa dalam proses penelitian terdapat 3 komponen yang menjadi objek observasi. Yang pertama adalah tempat atau ruangan, yang kedua adalah aktor atau pelaku, yang ketiga adalah kegiatan atau aktivitas. Selanjutnya adalah tahap-tahap observasi. Adapun tahap-tahap observasi menurut Kiki yaitu 1. Pemilihan tempat penelitian, kedua, menemukan jalan utama untuk memasuki komunitas subjek yang ingin diteliti, ketiga, menentukan fokus pengamatan, kelima, itu menentukan cara untuk mencatat hasil pengumpulan pengamatan, keenam, mendeskripsikan hasil pengamatan, dan yang terakhir adalah memaknai hasil pengamatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi sosiometrik. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari sosiometrik. Apa sih itu sosiometrik? Sosiometrik merupakan metode pengumpulan data tentang pola atau struktur hubungan antara individu-individu dalam suatu kelompok. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari sosiometrik. Tujuan dari sosiometrik adalah untuk mengetahui atau memahami individu khususnya dalam bidang sosial, mengetahui status anggota kelompok menurut pandangan anggota-anggota kelompok lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kegunaan dari sosiometrik. Menurut Nur Kencana dan Sumartana tahun 1994, kegunaan yang paling penting dari sosiometri dalam garis besarnya adalah yang pertama, untuk memperbaiki struktur hubungan sosial
kepribadian para siswa di dalam kelasnya. Kedua, memperbaiki penyelesaian hubungan sosial secara individual. Ketiga, mempelajari akibat-akibat praktik sekolah terhadap hubungan sosial di kalangan siswa. Keempat, mempelajari mutu kepemimpinan dalam situasi yang bermacam-macam. Kelima, menemukan norma-norma pergaulan antara siswa yang diinginkan dalam kelompok atau kelas bersangkutan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kriteria hubungan sosial. Kriteria hubungan sosial ini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, frekuensi hubungan. Yang kedua, intensitas hubungan. Dan yang ketiga adalah popularitas hubungan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bentuk hubungan dalam penggunaan sosiometrik. Bentuk hubungan dalam penggunaan sosiometrik ini terbagi atas 5 hubungan. Yang pertama adalah hubungan sosial segitiga, kedua hubungan sosial terpusat, ketiga hubungan sosial intim, keempat hubungan sosial berbentuk jala, kelima hubungan sosial berbentuk rantai. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis angket sosiometrik. Jenis-jenis angket sosiometrik ini terbagi atas 3. Yang pertama adalah nominatif, kedua adalah skala bertingkat, dan yang ketiga adalah siapa dia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahap-tahap pelaksanaan sosiometrik. Dalam tahap-tahap pelaksanaan sosiometrik ini terbagi atas 3 tahap. Yang pertama adalah tahap persiapan, yang kedua tahap pelaksanaan, dan yang terakhir adalah tahap penutupan. Selanjutnya adalah materi mengenai biografis. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai metode biografis. Metode biografis adalah cara untuk memahami individu atau mempelajari ungkapan perasaan, pikiran individu terhadap dirinya sendiri ataupun lingkungannya melalui catatan yang dia tulis sendiri ataupun yang dituliskan oleh orang lain. Untuk bahan-bahan biografis yang sering digunakan untuk memahami individu adalah biografi, autobiografi, buku harian, kenangan-kenangan masa muda, dan chef historia. Di mana biografi adalah tulisan mengenai seluk-beluk kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Sedangkan autobiografi adalah tulisan mengenai gambaran kejadian-kejadian yang dialami seseorang dalam hidupnya yang mempengaruhi perkembangan dan pembentukan pribadinya yang ditulis oleh dirinya sendiri. Untuk buku harian, di mana buku harian ini ditulis oleh seseorang, biasanya berisikan hal-hal yang tidak bisa dikatakan kepada orang lain, dan merupakan tempat curhat bagi penulisnya. Untuk kenangan-kenangan masa muda ini, kebanyakan buku ditulis oleh anak-anak muda, maka kenangan-kenangan masa muda ini ditulis oleh orang yang sudah melewati setengah umur. Dan yang terakhir adalah chef history. Chef history sebenarnya merupakan penggunaan berbagai sumber biografis untuk keperluan analisis suatu gejala. Selanjutnya, materi yang akan dibahas adalah inventory tugas perkembangan atau biasa disingkat dengan ITP. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pengertian inventory tugas perkembangan. Inventory tugas perkembangan adalah instrumen yang digunakan untuk memahami tingkat perkembangan individu. Aspek yang diungkapkan. Adapun aspek yang diungkapkan dalam ITP atau inventory tugas perkembangan yaitu 11 perkembangan individu yang mencakup 1. Landasan hidup religius, 2. Landasan perilaku etis, 3. Kematangan emosional, 4. Kematangan intelektual, 5. Kesadaran tanggung jawab, 6. Penerimaan diri dan pengembangannya, 7. Kesadaran diri dan pengembangannya, 8. Kemandirian perilaku ekonomi, 9. Itu wawasan dan persiapan karir, 10 itu kematangan hubungan dengan teman sebaya, 11 adalah persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga. Selanjutnya adalah keterandalan menggunakan ITP atau inventory tugas perkembangan. Hasil menunjukkan bahwa tingkat rehabilitasi dan validasi pada tingkat rendah. Hasil coba menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi pada peserta didik dalam menjawab, makin tinggi tingkat rehabilitasnya. Selanjutnya adalah analisis tugas perkembangan atau biasa disingkat dengan ATP. ATP menyediakan berbagai fasilitas untuk memudahkan dalam melakukan analisis terhadap perkembangan peserta didik. Kemampuan-kemampuan tersebut adalah 1. Mengolah data mentah secara cepat. 2. Visualisasi hasil pengolahan skor dalam bentuk grafik akan memudahkan dan mempercepat dalam analisis.
Ketiga, manajemen data terdiri atas pengumpulan siswa berdasarkan kriteria tertentu atau penggabungan kelompok. Keempat, ekspor hasil, pengolahan ke mikroskop Excel. Selanjutnya, materi mengenai aum umum. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pengertian aum umum. Aum umum adalah salah satu teknik non-tes yang digunakan oleh konselor untuk mengungkapkan masalah-masalah umum yang dialami oleh konseli. Aum umum merupakan alat pengungkap masalah umum yang dibentuk dalam 5 format, yaitu format pertama untuk mahasiswa, format kedua untuk SLTA, format ketiga untuk SLTB, format keempat untuk SD, format kelima untuk masyarakat. Adapun aum umum ini dikelompokkan dalam 10 bidang, yaitu jasmani dan kesehatan, kedua diri pribadi, ketiga hubungan sosial, keempat ekonomi dan keuangan, kelima karir dan pekerjaan, enam pendidikan dan pelajaran, ketujuh agama, nilai dan moral, delapan hubungan muda-mudi dan perkawinan, sembilan keadaan dan hubungan keluarga, 10 waktu senggang. Selanjutnya, materi mengenai tujuan instrumen aum umum. Terdapat 2 tujuan dalam instrumen ini. Yang pertama adalah tujuan umum aplikasi instrumen atau biasa disingkat AI adalah diperolehnya data hasil pengukuran terhadap kondisi tertentu klien. Yang kedua adalah tujuan khusus, yakni berkaitan dengan fungsi-fungsi konseling. Kegiatan ini didominasi oleh fungsi pemahaman. Selain itu juga fungsinya yaitu fungsi pencegahan, fungsi pengetasan, fungsi pengembangan, dan fungsi pemeliharaan serta fungsi advokasi. Setelah materi terakhir dari materi aum umum yaitu pelaksanaan analisis. Dalam pelaksanaan analisis ini terdapat langkah-langkah. Yang pertama adalah melakukan persiapan segala sesuatu yang diperlukan untuk pengumpulan data. Penyediaan buku daftar pertanyaan aum disertai lembaran jawaban masing-masing sebanyak siswa yang melakukan aum. Kedua, pelaksanaan tahap-tahap pengumpulan data pelaksanaan atau pengadministrasian aum umum. Ketiga, pengolahan data aum umum. Keempat itu penyampaian hasil aum umum kepada siswa. Selanjutnya, materi terakhir yang akan saya bahas mengenai materi aum PTSDL. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari aum PTSDL. Aum PTSDL adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk mengungkapkan bagaimana siswa belajar. Selanjutnya adalah tujuan aum PTSDL. Tujuan aum PTSDL yaitu untuk mengungkapkan masalah-masalah secara khusus yang berkaitan dengan kegiatan belajar peserta didik, baik di sekolah, di rumah, maupun di tempat lainnya, dan karena settingnya berkaitan dengan proses belajar di sekolah. Selanjutnya mengenai penyelenggaraan dan pemanfaatan hasil aum PTSDL. Menurut Savitri, tahun 2018 penyelenggaraan aum PTSDL ini sebaiknya diselenggarakan pada setiap semester atau 2 tahun sekali, dan dilaksanakan pada umumnya sekitar 40 menit. Baiklah, selanjutnya materi terakhir dari materi aum PTSDL itu hambatan penyelenggaraan aum PTSDL. Yang pertama adalah hambatan yang paling dominan berasal dari dalam guru BK, yaitu kurang terampil dalam menggunakan program. Yang kedua adalah hambatan yang paling dominan berasal dari luar guru BK, yaitu tidak adanya waktu yang terjadwal dalam pelayanan BK di kelas. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.